Khotbah hari ini mungkin 2 minggu ke depan adalah self-sabotage atau sabotasi diri sendiri. Khotbah 2 minggu ke depan akan membuat saudara pump up gitu. Anda harus punya kecerdasan rohani untuk menangkap khotbah hari ini. Dan saya percaya Roh Kudus akan menerjemahkan kepada saya dan saudara hari ini. I know saudara lapar. I know. Saya nggak akan khotbah lama. Alright. Self-sabotage. Sabotase dari dirimu sendiri. Benar gak sih artinya? Betul ya, self-sabotage. Markus 4. Haleluya. Paling enak kalau khotbah knowing yourself more. Paling gampang kalau khotbah begini. Paling gak gampang begini. Makanya ada banyak anak Tuhan tidak bertumbuh, tidak mengalami Tuhan, bosan, gampang kecewa, gampang murtad. Karena mereka, seringkali setan berkata begini, saya gak pernah ngancurin orang itu, dia yang ngancurin diri sendiri. Lawannya setan cuma satu. Dia pakai apa yang namanya lust atau hawa nafsu di dalam dirimu. Ada yang hawa nafsunya duit, ada yang seks, ada yang pembenaran diri, ada yang pamer. We have all that inside of us sampai hari ini. Katakan jiwa saya nggak bisa mati. Tidur bisa. Besok dia bangun lagi. Pagi banget. Amin. Haleluya. Saya percaya kenapa ada banyak orang gak bisa kuat menyembah Tuhan. Simple. Mata saudara penuh dengan apa yang namanya serial-seri Netflix. Makanya pas nyembah, Kim apa gitu keluar. Pas nyembah langsung, apa cek. Terus kamu berkata, damai ya di hadirat Tuhan. Tapi saya pernah lihat, dan saya pernah ngalamin juga, saya pernah ngetes diri saya, seperti apa sih addicted nonton film apa? Korea gitu ya. Kalau tahun 80-an mungkin beda gitu ya. Serialnya mungkin apa? Doraemon kali ya? Atau apa? Google Five, or I know. Dan iblis tahu yang paling lapar dalam diri kita itu apa yang namanya disebut rasa penasaran. Setuju nggak? Coba Anda suruh orang nonton film Korea, setahun 1 seri aja, ada 13 seri. Yang keluar apa? Kepuasan rasa penasaran. Saya pernah dengar dari satu anak, dia nonton Korea 26 episode kurang lebih dari 2 hari doang. Matanya sampai berair. Tapi dia berkata gini, tanggung. Tangkap ya saudara ya. Tapi itu kenapa kalau Anda berkata, kenapa ya saya kalau nyembah itu nggak betah di kaki Tuhan? Jangan-jangan nih saudara. Seminggu itu, yaitu kepuasan jiwamu kamu pelihara dan kamu tidak salibkan setiap hari. Syarat untuk menjadi 3 DNA simple. Die to yourself every day. Amin. Nah, saya mau Anda saudara menangkap sesuatu bahwa seringkali inilah yang terjadi dalam kondisi jemaat. Markus 4 ayat 5. Oke. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Saya tahu ini ayat yang seringkali standar banget, tapi kita semua jatuhnya di sini. Ia menabur sebagian benih itu di pinggir jalan. Nah, pada waktu saya khotbah, coba taruh kaca besar dan berkata, gue yang mana ya? Saya ini yang mana ya? Amin. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya dan tanahnya tipis, katakan tipis. Nah, yang kedua, sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering dan tidak berakar. Sebagian lagi di semak berduri. Besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik.
Katakan tanah. Bagaimana saya coba kita kasih lihat sebuah pohon, a trees. Coba, ya, coba yang ada buahnya deh, yang ada buahnya biar lebih enak. Oke. Pastor, kenapa ya saya hidupnya ini kurang lebih jatuh bangun berantakan? Poinnya ada di mana? Saya minta infrared. Oh ada. Oh oke. Maaf ya saya khotbah nggak pakai PPT karena biasanya instan ngalir aja. What is this? The soil. What is the soil? Tanah. Let's say ini adalah hatimu. Nah, buah adalah hasil hidupmu. Daun sama akar batang ini adalah pikiranmu. Biar kita ngerti sama-sama. Dari mana sih semua keluar hidup kekristenan yang paling sulit itu apa? Kenapa di Alkitab kalau Anda baca Tuhan ngomong pikiran itu mungkin kurang 20%. Contoh dia berkata, change your mindset. Berubahlah sesuai akar budimu. Nah besoknya, begitu lagi gak? Nangkep ya? Besoknya, begitu lagi. Nah gereja yang cuma mengkorek-korek di sini, ya kamu akan terus begitu. Balon tiup harinya gede, besok kempes lagi. Hari ini kayaknya semangat, besok kempes lagi. Nah biasanya Anda make up-nya di sini nih. Padahal ini adalah gambaran yang di sini. Your soil. Nah hatimu itu apa? Tanah. Ground, soil. Nangkep ya saudara? Nah ini adalah apa buah yang kamu pikirkan sepanjang hari karena suara yang dari sini. Nah kalau kamu lagi kesal sama orang di sini atau suaranya di sini? Di sini dong. Tapi yang kita beresin di sini. Makanya di Overcomer seringkali Tuhan berkata di sungai pertobatan. Sungai pertobatan itu ngubah apa? Nggak ngubah yang ini. Ngubah yang di sini. Dan sampai kapan besar perjuangan daging itu? Sampai kamu meninggal atau Yesus datang kedua kali. Opsinya cuma dua itu. Banyak orang gini. Banyak orang membayar mahal untuk sesuatu yang tidak kekal. Ya karena Kristennya adalah Kristen ini nih. Picky. Makanya mereka ada keluar di dalam anak zaman sekarang atau keluarga zaman sekarang, YOLO. You only live, artinya I do freedom what I want. Di sini. Nah datang lagi ke gereja, tapi ininya nggak berubah, pernah diubahkan, nggak membiarkan Tuhan mengubah ini. Senin dia keluar lagi, sampai ada bingung, kok aku jadi agak undur-undur ya? Apa itu undur bahasa Swedia? Maju mundur gitu. Terus Anda dan setan mulai nabur benih. Ikut Tuhan sia-sia ya. Doa melulu. Tuh lihat. Kok dia gitu ya? Semua di sini. Nah ternyata setan lagi ngetawain kita mungkin di sini. Kata setan dia terus betulin yang di sini. Padahal akarnya adalah the soil. Adalah tanah. Makanya Yesus katakan begini. Ayat 11, kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang di luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan dan dijelaskan. Ayat 15, orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, mereka mendengar firman Allah, lalu datanglah iblis. Kok bisa iblis datang? Pasti ada rentetan peristiwanya nih. Nah iblis mengambil apa? Firman. Kenapa firman yang diambil bukan emasmu? Karena itu yang ngubah masa depanmu. Dia selalu mengambil apa yang menjadi potensi masa depan saudara. Nah saya berpelajari Tuhan, kenapa sampai iblis bisa mengambil?
Bishop Dag pernah ngajarin bagus sekali dan saya agree with that. Semua yang tidak engkau jaga akan bisa masuk dengan gampang di dalam hidupmu. Contoh, kamu pagar rumahnya dibuka 24 jam tanpa Anda tinggal di klaster. Yang masuk apa? Laron lah, debu lah, tikus lah, burung merak lah, kalau Anda tinggal lihat hutan, monyet lah, atau siapapun. Makanya saya berkata, dari mana pertukaran di mana setan bisa nabur benih di tanah yang tipis itu di mana? Saat kamu tidak aware dan kamu punya casual heart, di mana kamu nggak lagi di dalam war state bahwa yang di depan gue ini siapa? Makanya kalau suami istri satu daging pasti akan mirip. Karena mereka udah casual. Pas kamu transfer sesuatu ke hati mereka itu udah kayak mulai nempel. Nah kalau kamu paling, contoh misalnya, Anda sama orang tua, lebih gampang mana dibilangin teman atau sama orang tua? Ayo. Siapa? Temen dong. Lagi ngopi ini, lu hidupnya gitu, oh yuk kita ini, lu kerja di sini, gue banyak untung. Dan mulai, karena itu casual talk, itu masuk set. Dan mulai masuk benih. Dan Alkitab katakan, firman yang dikasih oleh gembalamu hari Minggu, yang persiapannya nggak gampang itu, diambil denganmu dengan casual talk. Senin sampai Jumat. Casual talk bisa juga misalnya gini. Contoh Anda lihat misalnya lihat IG atau apapun, atau baca buku dunia atau lihat film dunia atau segala macam. Itu kan Anda lagi nggak berjaga-jaga kan, like this is demon nih gitu. Ya nggak bisa masuk. Tapi karena kamu casual, kamu menganggap itu ini nggak apa-apa. Casual masuk. Dan Alkitab katakan akhirnya minggu depan pas Tuhan mau memberikan pertumbuhan, benihnya diambil setan. Nah ada orang yang misalnya iblis gak bisa ngambil karena dia udah aware. Dia bergaul dengan, dia tahu, oh ini teman racun nih. Oke, stop it lagi. Tapi jangan ngomong, lu racun. No, bukan gitu caranya. Tapi kamu tahu, no. Gitu. Nangkep ya saudara ya. Terus media. Ada di sini saudara, pas Anda nonton film, drama atau sesuatu yang entertain dalam hidupmu, kamu berjaga-jaga hatinya nggak mungkin. Betul ya, kamu kayak, seru ya, mulai masuk. Casual, hatinya casual. Nggak alert gitu. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah. Nah setan bisa masuk lewat mana? Lewat teman kerja. Nah, suatu saat, mungkin Anda berkata, Pastor, salah satu iblis ngambil damai sejahtera lewat apa? Lewat WhatsApp. Saya kaget, siapa yang ngajarin ini? Bishop Dag. Dia ngomong begini dalam khotbahnya. Tahu dari mana setan bisa mengambil sesuatu dan memasukkan sesuatu? Pada waktu kamu lagi WhatsAppan. Casual kan? Nangkep gak saudara? Wow, saya berkata, apa yang kamu tidak jaga yang disebut casual itu akan masuk without you realizing. Itu udah masuk di dalam diri kamu. Supaya soil ini mengeluarkan buah yang jahat. Coba Anda perhatikan, tahun depan hidup Anda harus berstrategi loh. Anda nggak bisa taruh semua tanggung jawab ke orang lain, ke gereja atau gembala sudah berkata, kamu nggak bertumbuh di sini karena apa? Ya, yourself sabotage your life. Dirimu menyabotase dirimu sendiri. Siapa yang bisa jagain matamu? Ayo. Nah di situ setan bisa mengambil. Siapa yang bisa menjaga apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat? No one. Tanggap ya saudara ya. Suatu saat, makanya jadi teladan itu nggak mudah. Suatu saat Dani main game yang biasa, yang kayak Mobile Legends, apa namanya? SimCity ya apa? Ya apalah yang bangun-bangun rumah virtual gitu ya, betul ya. Terus ada JC, main game dia bilang. Terus Dani ngomong, kan cuma sebentar. Ya sebentar juga main game katanya. Padahal dia tahu dia tuh nggak boleh main game, jadi dia pengen semua orang nggak main game gitu.
Kadang-kadang kita gitu, nggak boleh kata Tuhan, padahal dia juga mau. Memang paling gampang tuh nyabotase orang loh, paling gampang. Tapi sebenarnya kata Tuhan, lu juga kepengen. Makanya orang yang banyak begini, lu juga kepengen. Ingat wanita berzina? Ya mungkin orang Farisi, kalau saya boleh katakan, mungkin nggak berzina tanda kutip main pelacur atau ya mungkin, tapi pikirannya kotor aja. Anda mau tahu diri Anda siapa? Saat kamu sendiri. Saya belajar karena diri saya kotor dan lemah, saya mulai berstrategi. Pulang pelayanan, lihat film lucu, oke, a few minutes, maybe 1 hours. Tapi sampai malam, saya biasanya dengar khotbah 2-3. Senin, Selasa, begitu lagi. Every day. Baptist church lah, segala macam. Karena we are not complete. Selalu ada ruang di hati saya untuk saya harus belajar dan berubah. Karena saya harus memimpin orang. Saya harus tetap ada ruang untuk growing. Seperti yang saya katakan, untuk menjadi target menjadi bijaksana, it takes whole life loh. Belajar dari kegagalan bisa membuat kamu bijaksana. Holy anger bisa membuat kamu bijaksana. Apa yang kamu lihat, your daily routine yang boring rutin itu bisa membuat kamu bertumbuh. Saya perhatikan orang-orang yang hidupnya berantakan, saya biasa cek habitnya gimana. Oh Pak, suami saya kerjaannya segala macam. Nah biasanya ibunya ini suka komplain tapi nggak pernah doa. Baca Alkitabnya rada malas dikit gitu loh. Terus kalau nonton film drakor, tanggungnya itu 26 menit episode 2 hari. Hebat loh. Dan saya pernah jadi pelaku loh. Saya pernah nonton film horor gitu 20 episode 3 hari. Jadi kayak saya khotbahin kegagalan saya sendiri. Karena kalau ngomong kegagalan saudara, nanti saudara pasti tersinggung. Terus saya berkata, terus saya ngomong gini, Tuhan, nah kalau saya belajar gini, Tuhan ini udah tanda kutip drakor terakhir dah 3 hari, gue sikat, abis itu bertobat, sampai hari ini gak nonton lagi. Gak nonton lagi, sampai hari ini. Tapi Anda kuat gak? Kadang-kadang kita janji sama Tuhan lip service banget soalnya. Saya kalau sama Tuhan lagi kepengen sesuatu, kalau saya biasa datang sebagai seorang anak kecil. Kalau anak kecil kan susah ditolak ya. Kalau orang gede udah rada nyebelin bisa ditolak biasanya. Makanya saya bilang, Tuhan please this time. Kali ini aja Tuhan, saya akan rajin pelayanan if you give me this. Ini pengakuan saya nih. Loh kan dia Bapak yang kekal, jadi nggak pernah berubah dong Bapak yang kekal. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak juga. Tapi give it a try lah gitu. Ya kayak kemarin Jesse ngomong saya, Uncle B, emangnya boleh sebentar aja main game? Saya berkata not this time. Besok mau ke gereja, besok mau pelayanan, tidur. Tapi he give it a try. Ngerti artinya maksudnya? Kalau di yang kemarin saya tahu nih, Jesse ini ada pembisiknya. Tuhan dan Rajaku. Tahu pembisiknya? Duo kokonya. Bilangin Uncle B boleh main game gak? Kamu aja. Saya ngomong, saya bilangnya bocil 3. Saya tuh udah punya teropong surga loh. Ini mah
Ya katanya level air kecil, saudara kata. Well, setan bisa mencuri karena Anda mulai casual dengan apa yang masuk. Coba perhatikan para istri yang seringkali hatinya gusar. I bet you jarang baca Alkitab, duduk di kaki Tuhan, bertobat. Dan seringkali mereka melihat drama yang mendukung jiwa mereka untuk jadi makin menjadi seperti itu. Termasuk juga para suami. You are the guardian of your family. Tahukah saudara, istri selalu menjadi penyambung semua benih-benih yang segala macam ini. Nah seringkali suami juga berpikir apa? Saya mah yang penting cari kerja, cari duit. No. Hidup ini is a war. Masalahnya musuh kita, kata Bishop Doug Heward, nggak kelihatan. Susah nggak nyalain musuh nggak kelihatan? Susah. Kalau kita berkata harus berjaga, jaga. Nah yang ayat 16. Tanah yang kedua, orang yang mendengar firman segera menerimanya dengan gembira. Ini ada di gereja seringkali, betul? Tapi dikatakan begini, mereka tidak berakar, tahan sebentar saja, katakan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan, mereka segera murtad. Ayat yang kita sudah kenal, tapi kalau terjadi, tetap seringkali kita juga gagal di sini. Jangankan menderita, lama dapat kerja aja, pernah nggak ngalamin imannya goyah? Nah yang bersuara apa? Ini atau ini. Pastor tahu dari mana kondisi hati saya? Apa yang bersuara, objek apa yang bersuaramu di dalam hidupmu daily itu lebih banyak, nah itulah hatimu. Contoh buat beberapa wanita, misalnya marriage is everything. Makanya tiap minggu dramanya, IG-nya mengarahnya ke sana melulu pasti. Percaya nggak saudara? Nah Anda yang tanda kutip tamak memang pengen hidup nyaman, pasti IG-nya dan yang kamu pikirkan dan yang khawatirnya itu objeknya sama. Ini mau di cut tree, potong gimana pun, saya tolak, saya tongking dalam nama Yesus, nggak bisa. Tuhan berkata, aku nggak mau ganti ini, aku mau beresin ini nih, soilnya. Dan membutuhkan waktu memang. Makanya kalau jadi anak Tuhan nggak sabar, nggak bisa. Karena Kristen beda sama perdukunan. Beda. Kalau perdukunan change the material, uang, everything, kerjaan, karir, Tapi Tuhan selalu ngubahnya yang di dalam. Itu masalahnya kita. Kita bawa mental dukun ke dalam pelayanan dan juga gereja. Tuhan nggak begitu. Dia selalu pengen ubah yang di sini. Nah, sebelum akhir tahun nih, sebelum Anda makan sosis nggak sehat di akhir tahun, Anda perhatikan baik-baik. Selama 2024, pelayananku, keluargaku, hubunganku rusak ini karena apa? Apa yang Anda nggak aware dan berhasil untuk Anda identifikasi di 2024, di 2025 akan repeat itself. Dan Anda berkata, kok aku nuanya begini? Tuhan berkata, jangan sesat. Apa yang kamu tabur, loh itu yang bertumbuh. I know it's hurt. Makanya perhatiin. Apa yang Anda, untuk mengetahui siapa Anda, coba telusuri yang Anda pikirkan setiap hari tanpa sadar, tanpa di planning.
Misalnya umur sicap ke atas nih. Contoh, pensiun dini sampai pengangkatan. Yang di hatinya apa? Kenyamanan. Bisa nggak tiba-tiba orang yang begitu mikirnya besok game? Nggak bisa. Yang di dalamnya itu bukan itu. Yang 30 apa biasanya? Selalu lihat soal biasanya tekanan kebutuhan hidup. Kalau Anda berpikir gembalamu tidak pernah melewati itu, Anda salah besar. I need to die to myself every day. Coba perhatiin. Nah misalnya ada orang yang sehari-hari berpikirnya misalnya apa? Waduh kok Tuhan begini. Nah itu hatinya seperti itu. Karena kalau ini nggak ada firman, yang bersuara adalah dirimu sendiri. Di Overcomer, banyak orang pernah ngomong ke saya, Pastor boleh nggak ini. Saya berkata karena hatinya udah mau, nggak bisa dicegah. Saya berkata gas. Kalau Tuhan ngomong gas, kamu harus, kalau kamu belajar kenal dia, kamu mikir kok suruh gas ya. Penindasan dan penganiayaan akan firman membuat mereka segera murtad. Nah, yang hadir di sini, kamu yang bagian mana? Anda harus berkaca. Ayat 18. Ada juga semak duri. Kekhawatiran dunia yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia, katakan kekhawatiran. Dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal-hal lain, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah tipe ini mungkin tipe yang ketiga di gereja. Let me explain something about this. Pada waktu saya miskin, di SMP, SMA, kuliah, yang ada di hati saya cita-citanya bukan jadi orang kaya. Pengen melayani Tuhan. Pokoknya apapun, ngalamin penderitaan, mengalami apapun, orang lain punya motor, punya handphone, dan semua. Tapi pengennya di sini yang dari dalam melayani Tuhan. Berarti yang di dalam saya hatinya apa? Melayani Tuhan. Nah, kenapa ada orang tanda kutip melayani Tuhannya nggak bertahan lama? Karena memang dari sejak masa muda, suara hati yang di dalam itu bukan itu. Kalau Anda suara hatinya ingin mengasihi dan melayani Tuhan segala macam, nggak akan menang nih. Kekhawatiran, tipu daya, keinginan akan hal-hal ini tuh bisa masuk, tapi karena soilnya memang melayani Tuhan, tinggal dipotong aja gitu, gampang gitu. Ada lalat ya, tinggal dibuang kan. Dipotong aja, tapi buahnya keluar tetap jeruk atau duren? Ya jeruk. Makanya Tuhan selalu berkata, aku melihat jauh yang di dalam. Misalnya suatu saat, ini tolak dalam nama Tuhan Yesus, kepasin ya. Misalnya Kenny, waktu muda ingin melayani Tuhan luar biasa. Nah, waktu umur 40 pas beli helikopter, udah jarang ke gereja, mainnya golf terus. Ya. Terus pokoknya hidup yang sesuai standar Instagram yang you name it lah gitu ya, di tebing Uluwatu gitu like.
minum teh manis, like tebing Uluwatu no, Bali. Cuma buat minum teh manis terus pulang lagi. Kalau orang kan teh manisnya minum di warteg, kamu di Uluwatu gitu. Di tebing, di cliff gitu, lihat sunset. Nah, saya mau kasih tahu saudara, yang the true Kenny ini yang mana? You need to watch yourself. Makanya anak-anak muda, your cry belum tentu itu hati the real of your heart. I seen many people nangis di depan saya. 5 tahun, 10 tahun kemudian, gone. Nah, saya mau tanya sama saudara supaya saudara mengenali contoh ya, Ken. Oke. Okay. Kenny yang usia remaja atau Kenny yang umur 40 yang the real Kenny? Umur 40. Karena yang jauh di dalam, yang akan menjadi the real kamu, even kamu sudah diberkati dan melayani Tuhan. Saya pengen kaya ya, pengen, kata Pak Wilkie, nggak bisa munafik, betul ya Pak Wilkie ya. Pengen diberkati, tahu nggak pada waktu saya 3 minggu lalu hujan, ada jemaatnya naik motor, saya di mobil, saya nangis loh. Saya berkata gini, Tuhan, I pray every family di Overcomer one day nggak lagi naik motor. Saudara, itu tuh nggak ada bukunya. Even saya udah di mobil Zenik, udah diberkati segala macam, dan you know everything. Tapi tetap aja yang keluar tuh the real Barry. You need to find who is the real you. Jadi kalau orang berkata, oh pastor saya dulu pelayanan tiba-tiba ada orang mengecewakan saya nggak pelayanan. No. Itu mah cuman bumbunya. The real kamu adalah ini. Loh kalau Jesse jatuh apa dia nggak jadi nggak jalan selamanya? Bangkit lagi kan? Saya pelajarin ternyata, karena saya ini self discovery diri saya sendiri. Saya pernah gagal, jatuh, wah apapun lah, pengen duit semua, Amerika lah, walaupun ternyata kosong. Ada yang lebih bagus soalnya. You know, everything bla bla bla. Balik lagi apa? Berkhotbah, saat teduh, mengasihi jiwa-jiwa. Saya balik ke setelan yang memang di mana hati saya memang itu soilnya tuh. Jadi nanti pulang, dimulai dari para full time hamba, pendoa, pekerja ladang, jangan salah loh. Itu yang dikatakan 7 kali orang benar gagal, 8 kali dia bangkit. Tapi ada orang cuman 1 kali gagal loh. 70 tahun murtad. Yang salah yang buat dia sekali gagal atau 70-nya itu? 70 cuman buah. Jadi kalau ada orang di sini, oh saya kecewa sama Tuhan. Kamu nggak kecewa, itu kamu. Kamu memelihara luka lebih daripada maghrib, kalau saya katakan. Saya contoh saya lihat Pak Heri dan beberapa orang yang mengikuti saya begitu lama. Saya tuh sampai ngeri loh cara Pak Heri memberi loh. Sampai semua orang tuh berpikir Pak Heri itu paling banyak duit di satu gereja. Itu kayak ada atmosfer begitu, padahal itu nubuatan ternyata loh. Sampai Ivan ngomong, Pak Heri tuh duitnya gak habis-habis. Aminin harusnya gitu. Jangan, kalau orang sering kali kan style kita, kita emang gak punya apa-apa. Yeah, no. Yet you are blessed. And saya pelajarin juga bahwa
Pak Heri kan dari muda pelayanan misi, menara doa, even diberkati ya paling cinta duitnya sebentar lah gitu. Pelak inilah, hobi lah, gonta-ganti mobil, listrik, ntar neon lah, ya. Tapi dia akan balik ke setelan awal. Artinya itu apa? Nah, yang repot adalah kamu berpikir semua karena yang di luar. Bisa nggak lalat ngubah jeruk jadi nangka? Ya nggak bisa. Tergantung soilnya nih apa yang ditanam. Nah, kenapa beberapa orang bisa dekat sama saya? Anda mau tahu kenapa? Bukan karena uang. Karena yang di dalam ini ada yang nyetrum. Kenapa Anda di gereja Overcomer? Pasti harus dan wajib, tanpa Anda sadar, pasti kita ada kesamaan. Setuju nggak? Memang kita nih udah gila melayani Tuhan, mengasihi, kendor pernah, tapi akan balik ke setelan awal. Nah, yang saya takutkan seringkali self-sabotage ini, one day, 5 tahun, 10 tahun ke depan, semua yang di luar memaksimalkan siapa kamu sebenarnya, bukan ngubah kamu loh. Kalau orang berkata, oh dunia ini ngubah kita, oh enggak. Karena kalau yang di dalam nggak diubah, kita akan masuk ke setelan awal. Makanya Alkitab katakan dari dalam hati keluar perseteruan, kekotoran, ketamakan, fornication, dari dalam hati. Dia nggak ngomong di sini. Masalahnya di sini nggak bisa ditangki. Overcomer di depan di 2025. Apa yang akan Tuhan lihat di gereja ini? The real you? Atau 7 kali kamu kayaknya gagal, tapi kamu bangkit 8 kali, that's the real you harusnya. Anda mulai klik, oh iya, ngerti, oke. Ada yang kalahnya di penderitaan. Saya sebagai gembala takut. Ada orang yang saya tahu, nih nggak kuat menderita nih, nggak kuat nunggu. Karena dikit lagi, misalnya nggak dipulihin Tuhan, motornya nggak diganti, nggak dikasih jodoh, murtad pasti. Benar. Kamu pikir gembalamu tidak melewati? Melewati. Tapi akan balik kepada setelan awal. Nah, buat Tuhan, orang yang memang hatinya mencintai Tuhan gila, dia nggak worry. Karena paling itu cuma sekedar fase dalam hidup mereka, tapi mereka they will learn, they will raise up higher, dan mereka akan jadi saksi. Selalu begitu. Jadi siapa yang bisa mencegah the real you? Nggak ada. You need to working on it dengan Roh Kudus, dengan firman, dengan teman-teman, dengan leader, dengan gereja, dengan komunitas yang sehat untuk soilnya ini make sure buahnya bagus. Saya nggak mau pada waktu saya mengajar Overcomer tapi pas waktu diserang setan, ngalamin gempa bumi, ekonomi, rumah tangga, mana firman, mana buku sobek, mana penyembahan menyentuh hatimu. Kata Tuhan, I believe orang yang without preparation for the war akan ketebak hasilnya. Are you there? Close your Bible. Self-sabotage.
baru dapat timnya di green room. Haleluya. Tipe yang ketiga yang tadi saya katakan, ada yang orang kekhawatiran dunia. Jadi cara setan menghancurkan kamu nggak ada pakai roh kunti-kunti, itu nggak ada. Kamu khawatir, punya istri khawatir, punya anak khawatir, punya uang khawatir, goceng khawatir, CM khawatir, mobil khawatir, motor khawatir. Dan tiba-tiba itu menyesakan yang di dalam, dan iblis menunggu ambil keputusan, make decision. And keputusan kamu akan tertebak. Kenapa? Yang di dalam kamu udah sulit. Kalau orang, please notice this, orang yang selalu keputusannya bodoh dan buruk harus diubahnya di sini. Gak cukup di sini ternyata. Kita punya kekuatan to change mindset ternyata. Akarnya kekuatan roh di sini. Katakan spiritual life, bukan ngeroh. Your heart is spiritual. Hatimu adalah manusia rohmu. Yes. Jadi Bapak, Ibu, ladang, semua anak muda sampai ladang nomor 6. Kalau kamu mau tahu seseorang, coba spend time 2 hari sama dia. Lihat apa yang keluar dari mulutnya many times. Itulah dia. Ada kan kalau pria kalau ngumpul ngomongnya apa? To make more money. Ada yang hobi terus. Saya belajar bahwa burung yang sama akan berkumpul bersama. Saya kecil saya tuh pernah miara bebek. Kan saya tinggal di kampung ya. Saya satuin sama ayam, nggak mau loh. Benar. Ini benar ini tragedi masa kecil saya. Saya punya ayam, punya bebek. Saya catuin, dia misah loh. Lihat gak di Overcomer? Gitu gak saudara? Kayak ada roh yang tahu. Kalau gosip sama ini gak enak, gue sama ini aja. Nih kalau ini susah dibohongin, gue sama ini aja dah. Ada itunya gak saudara? Kalau kamu mau pergi ke Bandung, kamu ngajak orang yang apa? Setipe gak? Biasanya kalau orang mau pergi sama saya liburan di Bandung, biasa panelis saya berkata, Pastor, hatinya lagi apa? Saya akan berkata, this, no, this, yes. Saya cari yang, bukan artinya orang yang gak saya ajak jahat, tapi saya pengen orang yang saya pengen kasih sesuatu untuk saya ngomong, untuk nangkep. Coba orang yang mau bertumbuh sama Tuhan gigih. Tiba-tiba saya dengar beberapa orang khotbahnya memberkati banget, bagus. Kenapa? Padahal gak dekat sama saya. Itu roh tuh unlimitednya kayak gitu. Kok Daud bisa nyambung sama Samuel? Ya karena Tuhan. Tangkap saudara. Jadi kalau Anda belajar kenapa Saul gagal, before dia jadi raja, the real him, atau setelah jadi raja sebenarnya? Before. Khawatir akan dunia. Hal kecil ini banyak membuat orang kehilangan panggilan Allah. Dan sesak ikut Tuhan. Dan apa yang namanya disebut tipu daya kekayaan. Dan keinginan akan hal lain, that you name it. Membuat firman hari Minggu ini, Senin sampai Jumat, tidak ada kuasanya. Kenapa Pastor? Yang kamu pikirkan sekali lagi the whole day. Hanya Alkitab katakan renungkanlah firman siang. Pastor, saya nggak bisa renungin. Setel kaset. Itu memaksa pikiranmu untuk merenungkan.
Saya pernah tulis di IG saya, itu Apache itu sampai keluar di dalam mimpi. Karena semua yang Anda akan, khotbah saya hari ini akan membuat kayak teori matematika. I know, overcomer nggak biasa saya mengajar. Tapi semua yang terrepetisi, itu berbahaya loh. Kenapa ada orang dari marah jadi pemarah? Why? Kamu repeat. Every day. Kenapa ada orang tamak? Kenapa ada orang pelit? Kenapa ada orang suara kepala batu, hati yang batu? Why? Kenapa bisa jadi benteng-benteng pikiran? Why? It doesn't build in a day. Every day. Dan berkata, gue memang begini. Nah itu udah mulai masuk semua benteng. Nyanyi pas khotbah nggak bisa masuk, nggak ngerasain Tuhan. Coba kamu yang di sini yang pertama kali ke gereja dengar khotbah, biasanya belum mudeng gitu. Nah cara Tuhan meruntuhkan benteng pikiran, kadang-kadang dibiarkan anaknya menderita. Tahu apa yang membuat salah satu yang membuat Jeremy itu kapok untuk nggak belajar? Waktu itu papa mamanya ngeprank sama dia. Bilang, kamu tuh nggak naik kelas. Papa mamanya bagus juga nih bohongnya, dia bilang. Terus tiba-tiba saya nggak tahu dia nangis, dia tiba-tiba minta minyak urapan. Bener. Dia tiba-tiba tidur, terus air mata ngalir. Kenapa Tuhan jahat? Kata Tuhan, yang gini nih gue demen nih. Nangis, terus kenapa? Terus dia bilang, aku nggak lulus segala macam. Tolong ambil minyak urapan, doain. Kita boleh ketawa soal Jeremy. Berapa banyak kita kelakuannya mirip. Makanya segala yang tidak enak yang Allah biarkan, seringkali itu cara terampuh menentukan benteng ego, kesombongan, kebenaran, kenyamanan. Anda harus tahu sifat Tuhan saudara dan sifat musuh saudara loh. Sebelum 2024 banyak perenung 3 hari lagi nih, 3 hari lagi. 3 hari lagi. Supaya Heaven Invasion ini bisa terus jalan. Karena mengubah yang di dalam kadang-kadang membutuhkan rasa sakit. Untuk Allah mengajarkan belas kasihan dalam hidup saya membutuhkan seorang ibu yang tidak pernah mau berubah. Selama lebih dari 20 tahun. Keluarlah karakter belas kasihan. Karena semua yang di luar memperlihatkan, menstabilokan siapa yang di dalam saya. Tahukah saudara, pada waktu saya kemarin diajak liburan ke Bandung. Makanya ada banyak marketplace dinyontoin di luarnya saya. Pastor ke luar negeri, saya ke luar negeri. Pastor punya baju bagus, baju bagus. Saya berkata bodoh. Itu yang disebut tipu daya kekayaan. Harusnya yang diambil bukan itunya. And you know, pada waktu saya di Bandung, Tuhan mengajarkan ini. Bahwa yang keluar one day adalah siapa saya. Itu yang disebut, saya baru ngerti artinya 7 kali orang benar itu kalau gagal, Tuhan tahu pasti bangkit lagi. Haleluya. Terus saya mau ngomong apa? Ada sesuatu? Not Bandung. Before. Mulai menua saya.
I just forget. Tuhan mengajarkan belas kasihan 20 tahun. Nah, kemarin saya baru ingat. Pada waktu saya di Bandung, saya lagi doa. Tiba-tiba saya dengar Tuhan ngomong begini. Kamu nggak ucapkan selamat Natal. Oh iya, saya bilang. Lalu, kalau Anda mau tahu saudara saya tuh orang tipe begini. Marah sampai hari terbenam. Besoknya kesetelan awal. Tapi itu sebenarnya digunakan orang untuk menginjak-injak pengampunan saya. But it doesn't matter. Because the true me is not about how you treat me. But how do I respond all the time? You get it? You get it? And tahu nggak saudara? Tiba-tiba saya berkata, oh iya. Saya ini nggak pernah ngucapin Natal sama orang ini kurang lebih nggak benci sih, cuman nggak mau dekat aja. Ada nggak orang kayak gitu pernah ngalamin nggak? Mungkin gembalamu doang kali ya. Mungkin Anda adanya Gabriel kali ya. Ada yang nggak pernah? Boleh tapi we cannot get closer. Ada kayak gitu ya. Nah, gembalamu ada. Nah, biasanya kalau ada apa yang saya lakukan, saya makin tabrak. Saya pengen tahu sejauh mana kasih saya. Jadi semua orang yang saya ajak makan gak selalu orang yang saya pengen. Kadang-kadang orang saya yang paling saya keselin, ayo kita makan. Saya pengen tahu suara hati saya keluar apa. Kalau Anda kan seringkali menghindar, dia di Glodok, kamu di Plaza Senayan gitu kan. Oh, saya jabanin. Saya pengen tahu saya ini siapa dan semunafik apa saya. Dan saya SMS, Merry Christmas, segala macam. Ini nomor siapa? Ini nomor saya gitu, segala macam, segala macam. Merry Christmas, sehat-sehat, Tuhan berkati dan segala macam. Terus saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Karena ujungnya yang memang harus menang adalah kasih. Bukan beri. Berinya harus kalah. Anda mau dibentuk Tuhan jadi indah gak? Praktek deh. Saya SMS 2 orang dan saya say Merry Christmas. Take care and segala macam. Tapi gak keluar dari, ngerti gak? Gitu. Mungkin selama ini hidup saya digigitin belalang, laler ya. Ada yang di buah sini, but it doesn't matter. Kadang-kadang patah patah dahannya. Tapi karena ini soilnya sehat, dia numbuh lagi. Kadang-kadang ada tanaman, satu lalat semuanya busuk. Ternyata memang ininya. Kata lalat kan cuma satu. How can tree yang gede itu mati gara-gara tai lalat satu? Kata lalat, it's not fair. Tuhan boleh panggil kamu dahsyat di gereja yang indah seperti Overcomer. Ada orang kalanya gara-gara apa? Tersinggung. Tahukah saudara, orang yang jarang baca buku Bishop Dutt dan Firman Tuhan, Anda gampang loh nilai orang yang sesuai bukan dari Tuhan. Makanya biasanya setan menyerang pertama ibu-ibu yang punya banyak waktu di rumah. Karena kalau kamu khawatir, kamu pasti paksa satu rumah khawatir. Setuju gak? Pria juga sama. Kalau hatimu penuh dengan tipu daya dunia, kamu akan merasa kurang. Yang disikat apa? Khotbah persembahan. Wah, biasa langsung pindah tuh. Perpuluhan, dari mana ayatnya perpuluhan perjanjian lama? Itu harusnya baru. Akarnya bukan debat firman sebenarnya. Memang kamu pelit aja, sesimpel itu.
Kamu pelit, pelit dan pelit. Ini saya sampai nggak bisa kata-kata. Dulu kata mama saya ngomong ke saya, Barry itu pelit, dosanya ya susah diambil. Bayangin dosanya aja susah diambil. Dan I think that's our nature. Jadi kalau Anda melihat di depan, ada orang mengalami penganiayaan dan diberkati gagal tapi bangkit dan tidak akhirnya menjadi pahlawan Tuhan. Nah itu biasanya memang setelan awalnya tuh itu. Ya. 3 hari ke depan sebelum kamu makan nugget, sosis. Percayakah saudara yang di dalam itu Tuhan lebih interest ubah dan paling sulit? Sulit. Butuh tangisan sampai hari ini saya diubahin Tuhan. Kadang-kadang kalau lihat IG orang hidupnya lebih baik, gerejanya punya gedung lebih gampang, nggak perlu penjangkauan dan segala macam. Tuhan sedang menunggu di samping saya berkata, I'm waiting. Terus saya berkata, Tuhan masih ada. Salah orangnya atau saya? Saya dong. Tuhan masih ada. Oh no. Oh no. Makanya Tuhan di depan udah anakku Barry Pratna. Andai kamu lihat kabut aja lah. Nggak ngerti yo, forget it. Nggak perlu lihat yang lain, lihat kabut aja di belakang rumahmu. Dan tiap hari saya nyanyi, In my quiet time, I'll be with you. Well, God bless you everyone.